busnya dulu. Oke. Ya, yang oke. Jadi kamu nulis proposal, judulnya rencana angkutan wisata dari stasiun KCIC Padalarang menuju wilayah utara Kabupaten Bandung. Nah, saya ingin tahu di latar belakang ini pentingnya apa sih kamu nulis angkutan wisata ini? Kalau mau ditampilin di layar atau di PowerPoint-nya nggak apa-apa sih. Kalau ada nggak? Pentingnya apa sih kamu nulis ini? Latar belakangnya itu karena pembangunan infrastruktur yang cukup masif Pak di KBP ini. Karena adanya KCIC itu diharapkan mendorong pengembangan daerah Pak, terutama di sektor transportasi. Nah, fokusmu kan angkutan wisata. Bagaimana kamu jelasin bahwa kamu penting untuk merencanakan angkutan wisata dari KCIC ke mana? Utara, ya, wilayah utara Bandung Barat. Baik Pak, izin Pak, berdasarkan data dari PT KCIC itu untuk jumlah penumpang yang naik dari Halim itu biasanya turun di stasiun Padalarang Pak. Jadi untuk yang turun di stasiun akhir di Tegaluar Bandung itu sangat jarang sekali. Dengan porsi persentasenya itu yang turun di KCIC Padalarang sekitar 70% Pak. Nah, setelah itu saya juga mendapatkan data dari Dinas Pariwisata karena jumlah wisatawan dari tahun ke tahun itu selalu meningkat Pak di wisata Lembang ya Pak. Ya, maksudnya kamu kan merencanakan angkutan wisata nih di KCIC. Nah, data dukungmu apa? Jadi kan tadi saya tanya peran pentingnya apa? Kok kamu apakah potensi untuk masyarakat yang habis naik KCIC terus banyak yang ke wisata itu, ke wilayah utara itu gitu. Apa yang bisa kamu sampaikan? Saya izin Pak, maka dari itu saya melakukan survei Pak di sana Pak. Untuk pengambilan sampelnya itu pakai teknik survei. Selanjutnya Enggak, ini belum masuk ke survei. Itu survei kan masuk ke metode ya. Alasannya, jadi kalau ini saya ibaratkan kalau penelitian ya di bab 1 di latar belakang seperti orang bikin fondasi. Dasarnya harus kuat. Berarti kamu harus jelasin dulu kenapa sih butuh angkutan wisata dari KCIC ke Bandung Barat ke utara, wilayah utara. Kenapa? mendukung perkembangan sektor pariwisata Pak di KBP. Tentunya dengan hadirnya KCIC itu diharapkan Pak, tentunya diharapkan bagi wisatawan yang turun dari KCIC terus ingin menuju ke lokasi wisata itu sudah ada angkutan wisata yang Jadi gini, kamu harus menjelaskan bahwa kamu merencanakan angkutan wisata ini dari KCIC ke wilayah utara itu intinya ya bahwa di antara penumpang KCIC itu terutama di hari weekend ya, itu ada sebagian ya, besar ya. Jadi sebenarnya angkutan wisata kan bukan hanya weekend aja tapi safari juga. Tapi terutama weekend itu sebagian ya, di antaranya ada tujuan pergi wisata ke wilayah utara. Itu harus kamu jelaskan. Ya.
Nanti kamu buat narasinya itu. Ya, itu ya. Ya. Jadi kamu harus jelaskan itu. Jadi belum ada kan? Iya, belum ada kan? Makanya itu kamu harus jelaskan. Ini kalau ini kan kamu tambahkan data-data ada peningkatan wisatawan, tetapi yang saya butuhkan bahwa penelitianmu terkait dengan angkutan wisata itu penting. Ya, pentingnya di mana? Ya kayak gitu. Nah, belum ada tuh. Jadi di bawah data-data yang kamu dapatkan itu di bawahnya kamu menjelaskan pentingnya itu seperti ini. Aku sampaikan satu alinea atau dua alinea silahkan. Itu untuk memperkuat dari kalau orang bangun rumah fondasinya, gitu ya. Jadi kamu dari fondasi dasarnya listriknya kamu harus jelas. Oke, ya itu mungkin ya narasinya agak panjang lah. Seperti apalah kebutuhannya di sana, ya, supaya pengetahuanmu juga bagus. Dan ditambahkan juga, saya pikir referensinya apa? Ya, bahwa angkutan wisata itu penting. Jadi seperti apa referensinya? Kamu cari referensinya juga, ya. Nah, karena itu yang salah satu yang akan menjadi penguatan di penelitian secara ilmiah. Kemudian saya masuk ke kajian pustaka ya. Jadi dari topik judulmu ini kan rencana angkutan wisata, jadi variabelnya kan angkutan wisata ya. Angkutan wisata, jadi kamu harus taruh di angkutan wisata sebagai variabel utamanya ya, variabel utama dalam penelitian ini. Jadi kamu tampilkan di atas, di depan. Hanya saja saya mau tanya, apa itu angkutan wisata menurutmu? Nah, definisinya apa? Definisi angkutan wisata itu adalah angkutan yang membantu mobilitas para wisatawan, khususnya wisatawan-wisatawan dari luar kota dan juga bisa dari dalam kota itu sendiri menuju ke lokasi wisata yang dituju. Ya, kamu jelasin kan masih sambil ini belum ini ya. Jadi karena apa? Karena kamu belum menjabarkan definisi di dalam ini belum jelas. Aku sangat setuju. Ya makanya di bab kajian pustaka kan melihat tuh. Kajian pustaka kan mengkaji pustaka, harus banyak pustaka di situ. Ya, jadi pertama definisi angkutan wisata itu apa? Dari referensi terdahulu apa sih definisi? Ya, jadi jelasin mungkin ada 3, 4, 5 definisi. Jadi kamu nanti bisa membuat definisi angkutan wisata sendiri dari beberapa referensi yang ada. Jadi definisi angkutan wisata dalam penelitian ini adalah kamu bisa membuat konsep sendiri. Bisa seperti itu. Jadi kamu tambahkan karena saya pikir masih ya, terlalu minim gitu ya, sangat minim. Termasuk nanti di subbab-subbab di bawahnya. Jadi ada perencanaan transportasi, ada wisatawan mungkin apakah tidak lebih baik digabung karena ada hal yang mungkin mirip atau sama. Saya perencanaan transportasi apa? Perencanaan transportasi cuman satu kalimat doang gitu ya. Saya pikir kurang. Paling tidak itu satu subbab ya 2 alinea lah, bukan satu kalimat. Ya, nanti kamu tambahkan biar lebih bagus gitu ya. Jadi, kemudian ya termasuk ada objek daya tarik wisata. Ya, harus setiap ada subbab, ini kan bab kajian pustaka, ada subbabnya itu harus definisinya apa paling atas. Objek daya tarik wisata, bukan objek wisata. Betul, nanti kamu ODTW. Nanti tapi yang pasti misalnya saya tanya, apa ODTW itu? Definisinya apa? Kamu pasti juga nggak tahu. Karena kamu pun tidak ada referensinya. Gitu ya. Jadi di awal itu sebaiknya ada referensi. Termasuk aksesibilitas aksesnya.
wisata ini definisinya apa? Juga belum ada. Gitu ya, kamu tambahkan definisi dari beberapa subbab-subbab yang ada di kajian pustaka, terutama itu. Karena namanya kajian pustaka harus mengkaji pustaka. Makanya kalau bisa jangan terlalu banyak subbabnya, kamu banyak banget masalahnya. Gitu ya, itu harus diperbaiki. Nah, sekarang cukup bagus ini untuk yang komparasi jurnal ya, sudah ada. Jadi ya, cuman kamu harus bisa membandingkan antara jurnal satu dan yang lain ya, seperti apa plus minusnya masing-masing. Nah, di metode, saya tanya, metode penelitianmu apa? Kan baru metode penelitian, saya tanya, tambahan metodenya apa? Gitu. Metodenya yang pertama ada identifikasi masalah Pak. Setelah didapatkan identifikasi masalah, didapatkan rumusan masalah, selanjutnya dilaksanakan pengumpulan data. Enggak, saya tanya dulu, metode penelitianmu pakai apa? Kan judulnya metode penelitian, metodemu pakai apa? Memakai deskriptif, kuantitatif deskriptif. Nah, penjelasannya di mana? Ada Pak Di di halaman 32-nya Pak, ada Pak. ya Penelitian kuantitatif deskriptif. Di? Penelitian yang hanya menggambarkan isi suatu variabel. Dengan demikian, penelitian deskriptif kuantitatif dapat menggambarkan, mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena dengan data dan fakta berdasarkan suatu hipotesis tertentu. Kenapa pakai kuantitatif ya? Kenapa pakai kuantitatif? Siap, karena dalam penelitian ini menggunakan angka-angka Pak, atau data-data yang berasal dari Ya. Jika kamu menggunakan perhitungan ya formula rumus ataupun statistik, jadi masuk ke kuantitatif. Oke. Nah, saya masuk ke bagian alir. Saya tanya, populasinya ini ya, populasi dalam penelitianmu ini didasarkan dari apa atau cakupannya apa? Seperti apa? Siap. Untuk populasinya itu berasal dari jumlah wisatawan naik turun penumpang yang turun di stasiun KCJ Padalarang. Udah tahu jumlahnya? Siap, udah dapat Pak dari Udah dapat. PT KCJ, terus dilaksanakan perhitungan sampling dan didapatkan. Udah ada ya? Berapa jumlahnya? Populasi? Harus ditampilkan di metode penelitian itu di bagian apa ya, sumber data. Jadi data yang diperoleh berapa, data populasinya berapa, rumus setelah dihitung pakai rumus apa Slovin berapa, itu dimasukin di bagian metode, di bagian ini, di bagian tadi pengumpulan data ya. Jadi data ini sumber ya, jumlah datanya kan, populasinya sekian, dihitung pakai Slovin jadi sekian, itu di bagian pengumpulan data ya. Jadi ditambahkan ya. Jadi ya, sebenarnya belum ada kan itu, belum ditambahkannya apa di 25 kan itu hanya perhitungan, bukan untuk perencanaan langkah-langkahnya ada di bab metode. Jadi metode termasuk sumber datanya, jadi primer, sekunder. Nah saya tanya, primernya apa, sekundernya apa? Data primer itu dari hasil wawancaranya Pak. Wawancara wisatawan. Ya. Dan di dalam wawancara wisatawan itu nanti didapatkan asal tujuan wisatawan, ada yang menggunakan setelah berhubungan dengan KCJ, terus kesediaan memindahkan wisata, selanjutnya kemampuan dan kesediaan membayar dari hubungan wisata. Itu yang primer.
Oke, saya tanya ke teknik analisis itu ada 5 kan yang kamu pakai. Ada, ya, saya sesuaikan dengan tujuannya. Tujuan ini juga ada 5 ya. Nah, saya contohkan di tujuan nomor 2. Ya, tujuan nomor 2 menganalisis karakteristik wisatawan itu kalau di teknik analisis masuk yang kemana? Tujuan kedua kamu baca. Itu kalau di apa namanya di teknik analisis ini saya lihat di narasi ini ya di bagian alir ya. Itu masuk yang di mana? Analisis apa? Untuk karakteristik sendiri itu masuk di nomor 1, Pak. Masuk ke nomor 1. Oke. Jadi analisis segmen. Masuk ke permintaan. Kalau yang ini, iya, yang rute ya. Oke, jadi ini sudah kamu sesuaikan ya urut dengan tujuannya ya. Oke, nanti terutama terkait dengan tadi data-data yang didapatkan populasi itu masukkan ke sumber data atau di teknik pengumpulan data. Ya kalau bisa sumber data. Jadi buatin tabel lah, pakai tabel. Itu terus di mungkin halaman 39 itu kan sampai di teknik analisis ya. Itu kan ada banyak rumus ya. Nah, rumus-rumus kamu pakai sumber A, B, C dan lain-lain itu. Rumus ya formula itu harus ada referensinya. Masukkan. Saya cek ada yang belum tadi beberapa. Ya. Saya cek masih banyak yang kosong. Kamu masukkan ke referensi meskipun sama nggak masalah, tapi referensi dari mana saja, tinggal di copy paste saja, di copy paste di linknya aja kan gitu. Tapi harus ada setiap referensi, atau ada sumbernya berbeda kan, gitu ya. Nah, saya lihat juga di referensi ya, di daftar pustakamu juga masih agak ngaco, sumbernya masih nanggung, gitu kan, bener nggak? Jadi nanti semuanya jadi satu biar rapi. Ini belum mau perbaiki itu. Saya pikir itu cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan metodologi dan penulisan dalam komprehensif secara akademik, saya masuk ke beberapa revisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Proses kemudian di kemarin kan telah direvisinya kita berdasar proses pimpinan. Pertanyaan saya kan kaitan dengan tujuan tempat wisata jika kamu memilih. Ini kan saya lihat ini kan sudah keluar nih, ada dusun bambu
kan agar mendorong orang tuh lebih banyak lagi datang ke Bandung ini naik bus, difasilitasi dengan itu. Maka tadi pertanyaan Pak Sri, urgent yang kamu merencanakan ini apa? Aku dijawab di situ bahwasanya memang ini penting karena usaha dari Pemprov ini untuk mendorong orang. Jadi wisata playback itu nggak lagi naik kendaraan pribadi. Tapi kalau kamu tanya di sini adalah kesediaan pindah moda, makanya saya tanya respondennya siapa gitu. Apakah ini orang di tempat lokasi wisata yang kamu kunjungi, yang kamu tanya kesediaan pindah modanya, atau orang di KCIC jadi responden? Kita harus clear nih, jangan bercampur kamu mendatangi. Karena kalau saya lihat form wawancara kamu di sini, bias jadi kesannya gitu. Kamu nanya orang mau pindah moda apa enggak, sementara saat ini responden yang kamu tanya tujuan dia bukan orang yang mau wisata gitu. Jadi ya, jadi harus jelas. Kalau memang kamu mengumpulkan data nggak sih orang yang datang ke Lembang saat ini yang naik mobil itu kamu wawancara nggak? Ada. Berarti formnya beda dong harusnya dengan form yang di KCIC. Ada formnya. Ada, tapi belum dimasukin. Terus data yang pindah moda yang kamu sajikan di sini yang dari KCIC atau dari yang berkunjung? Kalau itu KCD. Makanya kan jadi aneh. Makanya di sini 98% orang jawab. Kalau saya lagi mau tujuan pertanyaan tanya gitu saya jawab aja 98%. Jadi kamu harus punya data yang jelas. Nah, yang harus kamu bedakan. Kalau memang tujuan kamu adalah mengurangi pengguna kendaraan pribadi tadi, kan kamu harus tahu nih dia berarti apa asalnya dari mana sebagai wisatawan itu. Misalkan dari luar, ini rencana mau ada studi nih tentang apa perencanaan angkutan wisata, besoknya terintegrasi dengan bus. Kira-kira bersedia enggak kalau itu ini ya itu yang kamu tanya tuh. Kalau pindah, jadi sasaran pun jelas respondennya itu siapa ya. Nanti dicek kembali ya saran saya ya. Terus angkutan ini langsung door to door berarti. Siap langsung dari KCD menuju kawasan. Oke, berarti nggak mengangkut orang sama sekali di sepanjang yang dilewati ya. Jadi misalkan titik pertamanya berhenti di mana ya? Titik pertamanya Rencananya nanti. titik awalnya dari KCD. Ya, berhenti pertamanya. Kan dia naik dari KCC nih, tujuan pertama wisatanya kemana? Siap untuk yang ini izin bertanya, kan kemarin waktu bimbingan ibu bilang kalau ini tuh nanti bisa nggak dimasukin semua Bu. Jadi berdasarkan rankingan dari minat-minat yang ingin dikunjungi dari pengunjung. Izin Bu, ini kan dari yang sini tuh saya memilih yang apa nanti bisa dikurangin apa gimana Bu. Soalnya kalau di agama itu ada Republik Asia Afrika itu paling sedikit Bu minat yang ingin dikunjungi jauh. Ya kalau memang kamu membatasi tadi, berarti harus jelas dari awalnya itu bahwasannya awalnya yang kamu pilih destinasi dari pengunjung terbanyak misalkan ada sekian. Ternyata setelah diwawancara secara spesifik, ya minat orang terhadap itu tuh lebih ke arah mana? Nah, itu diwawancarai bisa sebagai pembanding dasarnya gitu. Jadi yang direncanakan utamanya ya terhadap itu rutenya ke sana. Tapi kalau kamu udah ngambil, ini saran saya, kalau kamu udah ngambil berdasarkan jumlah pengunjung wisatawan terbanyak, sudah fokuskan dari sana gitu posisinya. Jadi kalau memang kamu mengurangi dari awal gitu. Nggak tiba-tiba kamu hilangkan setelah kamu munculkan gitu ya. Kamu udah ngambil 6 wisata terbanyak, tapi tiba-tiba kamu bilang hasil responden nggak banyak orang mau menuju ke Great Asia Afrika. Padahal data pengunjungnya Great Asia Afrika itu tinggi gitu. Ngerti nggak? Kecuali pada saat kamu wawancarai di Great Asia Afrika, ternyata terbanyaknya penduduknya dari lokal Bandung setempat, bukan orang dari luar Bandung misalnya. Itu mungkin bisa dipertimbangkan. Nanti dicek lagi ya, Ki. Kaitan sama sampling selain slot feed. Ini slot feed kan selalu ini. Kan kriterianya kalau kita pakai slot itu kan sebenarnya terhadap populasi mungkin yang nggak pasti ya. Maksudnya terlalu banyak sehingga kamu terlalu banyak terlalu sedikit. Jadi kamu tuh nggak bisa menentukan probabilitas pasti. Dari sampling itu kan ada banyak ya selain slot feed. Coba kamu cek di statistik itu. Yang sudah kamu ambil sampling di slot feed ini sudah pas atau belum? Slot feed kan rumus sebenarnya untuk menentukan berapa sih batasan responden yang harus kamu survei. Margin errornya pun kan kamu yang menentukan secara rumus. Berapa yang kamu pengenin? Sebenarnya itu bisa membantu ketika populasi data kita banyak sekali. Kalau memang ternyata itu masih memungkinkan untuk kamu cek secara probability, coba kamu cek
proposal pelaksanaan sidang